Jeritnya tak kuasa menahan ketakutan yang melanda dalam dirinya. Sementara wanita bab pertama, kematian tragis. Kau tak akan bisa lari kemanapun. Kau harus mati. Seorang wanita dengan parang di tangannya itu terus mendekat ke arah wanita lainnya yang bernama Arini Permatasari, 25 tahun yang saat ini tengah memaki ketakutan. Jangan, aku mohon, jangan bunuh aku. Jangan lakukan itu. Jeritnya tak kuasa menahan ketakutan yang melanda dalam dirinya. Sementara wanita yang berdiri di depannya tampaknya sama sekali tak memperdulikan jeritan Arini yang tak berdaya. Ia justru terus mendekat dengan langkah perlahan sembari tertawa puas. Wajahnya yang mengerikan dan mata yang penuh kekejaman membuat suasana semakin panik. Arini sangat ketakutan, terjebak dalam situasi yang mencekam dan berusaha dengan susah payah untuk bisa melarikan diri. Kau pikir, dengan cara kau menangis dan memohon, aku akan melepaskanmu, Arini? Sampai kapanpun, aku tak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang. Kau sudah merebut apa yang aku inginkan, dan aku harus terpuruk karena selalu mendapatkan penolakan. Kau harus mati, membayar semua penderitaan yang aku alami. Arini menggelengkan kepalanya, menolak apa yang wanita di depannya katakan. Ini semua bukan salahku. Ini semua salahmu sendiri karena selalu menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kau alami, karena semua itu adalah salahmu. Kau tahu, seharusnya dari dulu aku memberitahu suamiku jika yang tengah membunuh ibu mertuaku itu adalah kau. Dan hari ini, sepertinya aku harus mengungkapkan semuanya. Sebuah kebenaran yang selama ini tertutupi dan tak diketahui oleh siapapun. Haha, kalian memang bodoh. Kau tahu, aku membunuh ibu mertuamu karena aku membencinya. Membencinya karena dia lebih memilihmu daripada aku untuk menjadi menantunya. Dan sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka agar bisa berkumpul dengan ibu mertuamu. Crash. Aak, sakit. Arini menjerit sekuat tenaga saat wanita itu melayangkan parang yang ia pegang, hingga menggores lengannya. Darah mengalir deras membuat bercak merah memenuhi lantai. Bau amis menyeruak ke indera penciuman. Aku mohon, jangan lakukan itu. Kau harusnya sadar, semua ini bukan salahku. Ini salahmu sendiri. Salahmu sendiri hingga kau jauh darinya. Jerit Arini terus membelah dirinya. Esti, diamlah. Jangan banyak bicara. Mari kita mulai permainan ini. Ucap wanita itu sembari menyimpan jari telunjuk dengan seringai mengerikan. Air mata Arini semakin meluncur deras. Ia benar-benar merasa takut saat hidupnya sedang berada di ambang kematian. Katakan, kau mau aku menusukkan benda ini di sebelah mana? Dada, perut atau di lehermu? Tanyanya menyeringai membuat tubuh Arini semakin bergetar. Pilihlah mana yang kau mau. Yang jelas, aku akan melenyapkanmu malam ini juga. Sambungnya kemudian terus mendekat. Tidak, jangan, aku mohon. Crash. Argi. Jeritan Arini menggema di dalam rumah kala wanita itu kembali melayangkan parang ke kakinya hingga membuatnya terjatuh. Arini menangis merasakan sakit dan perih di lengan dan kakinya yang saat ini terus mengeluarkan darah. Wajahnya mulai memucat seiring dengan pandangannya yang mulai kabur. Haha, bagaimana rasanya? Kau suka? Ini baru permulaan. Arini, dasar kau iblis, kau biadab. Jerit Arini di sela-sela kesakitannya. Arini menyesal tak ikut bersama suaminya yang sedang pergi menuju ke sebuah acara pernikahan temannya. Saat itu, ia mengeluhkan merasa tak enak badan. Nyatanya keputusannya untuk tak ikut malah menjadi petaka baginya sendiri, yang mungkin sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Aku memang iblis, dan kau bodoh karena baru mengetahuinya. Jawabnya puas melihat Arini berusaha menjauh dengan wajah ketakutan. Dengan kepanikan yang tercetak jelas di wajahnya, Arini terus menjauh dari wanita itu, menyeret langkah kakinya menyusuri setiap ruangan-ruangan yang ada di rumahnya. Sesekali, ia melirik ke belakang, takut bahwa wanita itu tiba-tiba sudah dekat dengannya. Deru nafasnya bahkan tak beraturan sama sekali, membuat keringat membanjiri dahinya. Arini merasa terdesak, tak memiliki banyak pilihan. Akhirnya, dengan hati yang berdegup kencang, ia bersembunyi di bawah meja dapur sembari membekap mulutnya agar tak bersuara, berharap wanita itu tidak bisa menemukannya. Arini, Arini, kemarilah. Kau tak akan bisa lari dariku. Panggil wanita itu terdengar sangat mengerikan di telinga Arini. Mas, aku takut. Bagaimana kalau dia berhasil membunuhku? Arini! Panggilnya lagi membuat Arini memeluk lututnya yang semakin bergetar. Rasa perih dan sakit di lengan dan kakinya yang masih mengeluarkan darah membuat wajahnya semakin memucat. Arini, keluarlah. Jangan membuang-buang waktuku.
Bersembunyi pun kau tak akan bisa, karena aku akan segera menemukanmu. Jadi, cepat keluar atau aku akan membunuhmu dengan cara yang tak akan pernah kau bayangkan sebelumnya. Ucap wanita itu membuat suasana semakin tegang. Bahu Arini semakin bergetar kala melihat sepasang kaki wanita itu semakin mendekat ke arah tempatnya bersembunyi. Arini memekap mulutnya semakin kencang, takut jika ia mengeluarkan suara dan memancing tempat persembunyiannya. Arini! Setelah sejenak membeku di dekat meja tempat Arini bersembunyi, wanita itu pun berjalan menjauh membuat Arini lekas keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari. Aku tak boleh membiarkannya membunuhku. Arini terus menyeret langkah kakinya keluar rumah. Ia menyusuri pepohonan yang ada di halaman dengan langkah sempoyongan. Jarak rumahnya yang jauh dengan jarak rumah lainnya membuatnya kesulitan untuk mendapatkan pertolongan. Sesekali ia berteriak dan meringis kala rasa sakit itu mulai menjalar ke area tubuhnya. Argi! Ia memekik terkejut saat tiba-tiba wanita itu sudah berada di depannya dengan parang yang masih meneteskan darah. Jangan, aku mohon, jangan lakukan itu. Teriak Arini semakin menyeret langkahnya mundur seiring dengan wanita itu yang semakin mendekat. Berteriaklah dan memohonlah sesuka hatimu, karena sampai kapanpun tak akan ada yang menolongmu. Salahkan dirimu sendiri, mempunyai rumah yang begitu luas dan jauh dari rumah lainnya. Aku mohon, jangan. Lirih Arini. Mati, kau akan mati. Hahaha. Wanita itu berdiri di tengah keheningan malam yang gelap. Parang berdarah dalam genggamannya mengkilap di bawah cahaya bulan. Tanpa ragu, dia melemparkannya asal. Bukankah sudah kubilang tadi, aku akan membunuhmu dengan cara yang tak akan pernah terbayangkan olehmu sebelumnya? Desisnya dengan seringai. Wanita itu beralih ke sebuah gergaji mesin yang telah menunggu setia di sebelahnya. Dengan mantap, dia menekan tombolnya, dan mesin itu pun mengeluarkan suara nyaring mengisi suasana malam yang semakin mencekam. Tidak, jangan, aku mohon, Argi. Sebuah gergaji mesin yang bergetar itu tengah menyentuh leher Arini hingga darah pun menyembur deras memenuhi wajah wanita itu. Hahaha, mati kau, mati! Kepala Arini menggelinding bebas saat gergaji mesin itu berhasil memisahkannya dari tubuhnya. Tak berhenti sampai di situ, wanita itu pun mengarahkan gergaji mesin yang masih ia pegang pada kedua tangan Arini dan melakukannya dengan sama pada kedua kaki Arini. Bau amis menyeruak seiring dengan semilir angin berembus. Lolongan anjing tak berhenti menggema menggetarkan malam yang penuh dengan kejadian mengerikan. Setelah puas membuat tubuh Arini tak memiliki kepala, kedua tangan dan kaki, ia pun berlanjut memotong perut hingga menjadi dua bagian. Organ dalam Arini terburai sempurna dengan lautan darah yang mengelilinginya. Tubuh dan wajahmu yang cantik itu sekarang sudah hancur seiring dengan kematianmu. Haha. Tak ada raut penyesalan sama sekali yang tercetak dari wajah wanita itu. Bahkan, ia terus tertawa dan merasa puas karena sudah berhasil membunuh wanita yang menurutnya selalu memiliki keberuntungan dan mengalahkan dirinya. Gelapnya malam disertai suara burung gagak mengiringi kematian Arin yang mengenaskan. Wanita itu membentangkan kain kafan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Lihatlah, Arini. Aku bahkan sangat baik sekali, telah mempersiapkan semuanya untuk menyambut kematianmu. Decaknya terkekeh. Ia menyimpan potongan tubuh Arini ke atas kain putih itu hingga bercak darah menodai warnanya. Selamat tinggal, Arini. Terakhir, ia mengambil kepala Arini dengan mata melotot dan mulut menganga menggambarkan rasa sakit yang tiada tara. Bruk, melemparkan kepala Arini dengan keras bersatu dengan potongan-potongan tubuh lainnya. Kemudian dengan cepat wanita itu pun mengikat kain berisi potongan tubuh Arini dengan 3 bagian, atas, tengah dan bawah, layaknya jenazah yang dikafani. Lekas, ia menyeret kain putih itu hingga membuat jejak darah sepanjang jalan. Ia berhenti di sebuah pohon beringin besar yang berada tepat di samping rumah Arini. Kemudian wanita itu mengambil cangkul dan menggali lubang. Setelah beberapa menit, lubang yang digali sudah cukup dalam dan ia pun menyeret kain putih berisi potongan tubuh Arini masuk ke dalamnya. Lekas, menimbun lubang itu dengan tanah kembali hingga tertutup. Pergilah ke neraka bersama ibu mertuamu. Dengan rasa puas, wanita itu berlalu membawa peralatan yang ia pakai untuk membunuh Arini. Angin berhembus dengan kencang di bawah cahaya rembulan, membuat dedaunan pohon beringin itu seketika berguguran. Langit hitam menjadi saksi bisu adegan tragis tak terbayangkan yang merenggut nyawa Arini. Sebuah tangan pucat dengan kuku hitam dan runcing muncul perlahan dari gundukan tanah dengan darah merah menyembur deras, menciptakan gambaran mengerikan yang akan segera dimulai. Tunggu pembalasanku. Mas, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup bersamamu lagi. Aku ingin hidup bebas. Aku capek menjadi istrimu yang hanya berdiam diri di rumah. Jangan pernah mencariku karena aku tak akan pernah kembali.
Aku pergi bersama kekasihku. Brengsek! Perang. Wanita sialan, wanita murahan. Akhirnya kau kembali pada derajatmu. Arkan, suami Arini, menangis dan menahan kesal saat pulang ke rumah mendapati sepucuk surat yang tergolek di atas ranjang. Dia juga sudah memeriksa lemari dan tak mendapati baju-baju Arini di dalamnya. Masa lalu Arini yang telah membuatnya langsung percaya begitu saja tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Biuk, biuk. Tangannya berdarah saat ia melayangkan tinjunya pada dinding hingga buku-buku tangannya terluka. Kenapa kau melakukan ini semua, Arini? Kenapa? Lirihnya dengan bahu berguncang. Walaupun Arkan percaya, jika Arini pergi dengan pria lain, ia tetap mencari keberadaannya karena saat itu Arini tengah mengandung benihnya. Ia juga sudah mengerahkan polisi untuk mencari hilangnya Arini, tapi sampai waktu cukup lama, jejaknya tak ditemukan sama sekali. Bahkan bercak-bercak darah dan noda pun seolah tak meninggalkan bekas, karena si pembunuh sudah membersihkannya tanpa celah. Setelah itu, rumah Arini tampak sepi dan tak berpenghuni lagi. Kepergiannya yang meninggalkan misteri dan tak diketahui oleh siapapun membuat Arkan pun ikut menghilang begitu saja. Rumah besar berwarna putih dengan pohon beringin yang ada di sampingnya itu terasa semakin mencekam kala setiap malam terdengar suara gergaji mesin. Para warga pun dibuat ketakutan dan tak pernah bisa tidur jika sudah mendengar suara itu. Beberapa hari kemudian, jalanan yang sepi disertai derasnya air hujan memaksa dua orang yang tengah berkeliling desa itu terpaksa mencari tempat berteduh. Mereka berlindung di depan pos yang terbengkalai, di depan sebuah rumah besar yang sudah lama kosong. Haduh, hujannya deras banget, gimana mau pulang, nih? Ucap Nanang mengusap rambutnya yang basah. Iya nih, pakai ngedadak hujan segala. Mana malam Jumat lagi? Sambung Angga meringis. Wash! Spontan, Nanang membalikkan tubuhnya saat hembusan angin menyapu lehernya. Gak, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanya Nanang mengedar pandangan melihat gelapnya rumah besar yang ada di belakang pos. Yang aneh apa? Angga menggelengkan kepalanya karena tak mengerti dengan apa yang Nanang katakan. Kamu lihat nggak, rumah itu sudah 3 hari ditinggal penghuninya. Tapi entah kenapa auranya itu terasa berbeda. Aku ngerasa sedang ada yang ngeliatin kita di sana, di rumah itu. Bisik Nanang kemudian nyaris tak terdengar. Angga melihat sekeliling dengan sikap waspada, mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika tak ada apapun, walau hatinya diliputi ketakutan. Mudah-mudahan tak ada apa-apa, ya? Jawabnya mengeratkan jaket karena dinginnya hujan sampai menusuk ke sendi-sendi tulang. Tapi katanya, Mas Arkan pergi dari rumah itu karena kabarnya Mbak Arini kabur dengan kekasihnya. Seharusnya menurutku, tak ada yang bisa ditakutkan karena di rumah itu pun tak ada kejadian buruk yang terjadi. Sambil berbicara, Angga dengan cepat mengambil rokok dari saku celananya dan menyalakannya dengan korek. Kata Bu An yang rumahnya di sana, setiap malam selalu terdengar suara gergaji mesin dari rumah Mbak Arini. Bahkan, Pak Soleh pun pernah melihat pocong dari balik pohon beringin itu. Ucap Nanang bergidik. Kok aku jadi merinding gini sih, Nang? Angga memeluk tubuhnya, mematikan rokok yang ia pegang. Kluk, kluk, klik, shish. Suara mendesis disertai gemuruh gergaji mesin membuat mata Nanang dan Angga terbelalak. Neng, suara apa itu? Tanya Angga dan membalikkan tubuhnya. Seperti suara gergaji mesin. Seketika keduanya teringat apa yang dikatakan Bu Ani. Tubuh mereka membeku, lidah pun terasa keluh hingga membuat keduanya tak bisa berbuat apapun. Shish! Suara itu semakin mendekat di belakang mereka. Suara langkah meloncat-loncat membuat Nanang dan Angga memejamkan matanya karena takut. Bang, berdua aja. Mau bantuin saya nggak, Bang? Mata Nanang dan Angga kembali melotot kala mendengar suara seorang wanita tepat di belakang mereka. Bang, Hicks, aku tersesat tak tahu arah jalan pulang, Bang. Mendengar wanita itu menangis sontak membuat Nanang menoleh. Seorang wanita dengan rambut panjang setengah menunduk tengah berada di depannya saat ini. Bang, ngapain malam-malam sendirian di luar? Hujan, Mbak, sini berteduh. Wanita itu lekas mendekat dan berdiri tepat di samping Nanang. Sedangkan Angga hanya melirik sesekali dan tak berani bertanya karena merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh wanita yang masih terus menundukkan kepala itu. Mbak, memangnya mau kemana? Tanya Nanang karena merasa kasihan melihat wanita itu terus terisak. Aku mau pulang, Bang. Tapi aku tak tahu arah jalan pulang. Tubuhku semuanya terasa sakit. Lirihnya kembali menangis. Memangnya Mbak kenapa? Apa Mbak baru saja dirampok sampai tersesat? Lebih dari itu, Bang. Abang mau nggak bantu saya buat ngambil sesuatu yang ketinggalan?
Ucapnya membuat Nanang mengangguk sementara Angga terus menggeleng. Memangnya apa yang ketinggalan, Mbak? Dan apa itu? Nanang terus bertanya tanpa merasa curiga sama sekali. Padahal Angga sudah memberi kode agar tak menanggapi ucapan wanita yang ia curiga itu bukanlah manusia. Sesuatu yang sangat penting. Di sana, Bang, tertinggal di sana. Tubuh Nanang menegang kala melihat wanita itu menunjuk sebuah pohon beringin yang ada di samping rumah kosong tersebut. Mbak, maaf bukannya saya nggak mau antar, tapi saya takut. Katanya di pohon itu ada pocongnya. Angga bergidik mencoba menanggapi ucapan wanita itu agar tak terus meminta bantuan yang tak masuk akal. Tapi, saya harus mengambilnya, Bang. Kalau tidak, saya tidak bisa pulang. Hiks. Mau tak mau Nanang pun mengangguk membuat Angga melototkan matanya berharap Nanang menolaknya. Ga, sebentar aja. Kasihan Mbak ini. Takutnya dia beneran mau pulang dan barangnya ketinggalan di sana. Bisik Nanang membuat Angga pun hanya bisa menghela nafas berat. Ayo, Mbak, kami antar. Wanita itu pun mengangguk, kemudian berjalan mendahului Angga dan Nanang yang mengekor di belakang. Hembusan angin disertai gemericik air hujan masih membasahi tubuh mereka. Dinginnya malam yang sunyi sepi membuat suasana terasa semakin mencekam. Kini, ketiganya tengah berada di depan pohon beringin besar yang tampak gelap dengan dedaunan yang memenuhi dahannya. Di mana, Mbak? Ketinggalan di mana? Tanya Nanang menyelidik ke setiap celah pohon yang ada di depannya. Di bawah sana, Bang, di bawah sana. Sahut wanita itu menunjuk ke tanah di bawah pohon beringin. Angga dan Nanang menundukkan kepala menelisik tempat yang ditunjuk oleh wanita itu. Kok gak ada sih, Mbak? Sebenarnya apa yang tertinggal di sini? Tanya Nanang tanpa menolehkan wajahnya. Huak. Bawa apa ya? Ini? Ucap Angga menutupi hidungnya saat merasakan bau busuk disertai amis memenuhi indera penciumannya. Iya, bau banget. Sahut Nanang hampir saja memuntahkan semua isi perutnya. Mbak, kami tak menemukan apapun. Sebenarnya apa yang tertinggal? Ulang keduanya bertanya. Sesuatu yang penting, Bang. Jawab wanita itu dingin. Ya seperti apa, Mbak? Kepala, 2 tangan, 2 kaki dan tubuhku ada di pohon itu, Bang. Semuanya tertinggal. Dead. Angga dan Nanang susah payah menelan selaiba kala mendengar wanita itu berbicara. Dengan tubuh yang bergetar, keduanya menoleh dan seketika berteriak kala mendapati sosok putih dengan ikatan di 3 bagian tengah tersenyum menyeringai ke arahnya. Argi, pocong, Argi. Shish. Tolong, saya, Bang, tolong. Argi, pocong. Keduanya tak sadarkan diri karena tak kuasa menahan ketakutan yang ada di depannya. Bab kedua, mengintai. Beberapa bulan kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah besar berwarna putih dengan rumput liar yang sudah memenuhi halamannya. Kita sudah sampai. Ini rumah ya. Ucap Yuda begitu antusias keluar dari mobil dan mengeluarkan barang-barang yang ada di bagasinya. Mas, serius kita akan tinggal di sini? Ini rumahnya sangat menyeramkan sekali. Ucap Maya, sang istri. Serius, sayang? Memangnya kenapa kalau kita tinggal di sini? Kita bisa membersihkan rumah ini dan rumah ini pun masih cukup bagus untuk kita tinggali. Karena sebuah pekerjaan membuat Yuda harus pindah tempat tinggal, membawa serta istrinya yang saat ini tengah hamil muda. Tapi, Mas, rumahnya seram sekali. Aku takut. Ucap Maya kembali dan melangkah. Tak apa-apa, sayang. Tak akan ada apapun di sini. Jawab Yuda sembari tersenyum dan menarik lengan Maya masuk ke dalam halaman rumah itu. Seketika bulu kuduk Maya berdiri kala merasakan aura pekat dan merasa ada sepasang mata yang tengah mengintainya. Ia mengelus pundaknya yang terasa meremang, kemudian mempercepat langkahnya menyusul suaminya yang sudah lebih dulu berjalan. Mas, tunggu aku! Teriak Maya berlari menyusul. Pintu kokoh berwarna coklat itu terbuka dengan gemerincing perlahan, mengeluarkan debu yang berterbangan, menusuk hidung yang lama tak mencium udara segar. Ruangan di dalam dengan perabotan rumah yang tertutup rapat oleh kain putih, seolah-olah waktu berhenti. Hanya sarang laba-laba yang memenuhi ruangan, menyelimuti sudut-sudut dengan kegelapan karena lampu padam akibat terlalu lama tak berpenghuni. Mas, bau sekali. Seru Maya menutup hidungnya. Nanti Mas akan suruh orang untuk membersihkannya. Yuda mengelus pundak sang istri, berharap wanita cantik yang ada di depannya itu tak terus gelisah. Ya sudah, lebih baik kita sekarang pergi ke rumah Mbok Narsi. Dia yang akan membersihkan rumah nanti. Keduanya pun melenggang kembali hendak keluar. Namun, sekelebat bayangan putih tengah melintas membuat Maya spontan membalikkan tubuhnya.
Sayang, ayo. Teriak Yuda yang kini sudah berdiri di ambang pintu menunggu sang istri yang hanya diam membeku. Maya mengusap tengkuknya yang terasa meremang, mengedarkan pandangan ke rumah besar yang saat ini ia pijaki dan tak mendapati apapun. Lantas, mencoba berpikir positif jika ia mungkin terlalu capek hingga terus berhalusinasi. Ia pun segera menghampiri suaminya. Setelah kepergian keduanya, suara gergaji mesin terdengar begitu nyaring di dalam rumah membuat siapapun yang akan mendengarnya pasti akan merasa ketakutan. Dan di luar, darah menyembur deras dari bawah sebuah pohon beringin besar, mengalir masuk ke dalam rumah. Senandung musik mengerikan terdengar begitu pilu di telinga. Sampai kapan? Sampai kapan ini akan berakhir? Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa? Dan setiap malam, alunan lagu itu akan terdengar seiring dengan suara gergaji mesin. Malam hari, Yuda memutuskan untuk tidur di rumahnya setelah Mbok Narsi membersihkannya. Sedangkan, Maya tampak enggan beranjak dari duduknya. Sayang, ayolah, aku yakin tak ada apapun. Ucap Yuda mencoba memujuk istrinya saat ini. Lebih baik Tuan dan Nyonya bawa daun ini untuk bisa melindungi dari hal-hal buruk. Ucap Mbok Narsi memberikan satu ikat daun kelor yang dipercaya bisa mengusir aura mistis. Loh, Mbok, ini untuk apa? Saya rasa rumah itu hanya terlalu lama ditinggalkan, jadi tak membutuhkan itu semua. Yuda menolak dengan halus, namun Mbok Narsi memberikan daun kelor itu pada Maya. Setelah kepergian Tuan Arkan dan Nyonya Arini, setiap malam di rumah itu selalu terdengar tangisan. Tangisan sangat pilu. Bahkan, suara gergaji mesin pun selalu terdengar di belakang rumah. Tapi, tak ada siapapun di rumah itu dan warga desa pun selalu melihat sosok pocong. Dan pernah ada yang melihat jika sosok pocong itu menyerupai Nyonya Arini. Maya memekik ketakutan mendengar apa yang Mbok Narsi katakan. Sedangkan, Yuda tampak biasa saja dan tak begitu percaya dengan hal mistis. Mbok, mungkin itu hanya halusinasi warga desa saja. Saya yakin tak ada apapun di sana. Saya juga dapat rekomendasi rumah ini dari atasan saya yang ada di kota, jadi tak mungkin dia sengaja memberikan rumah tak layak atau berpenghuni makhluk halus pada saya. Mbok, sambungnya lagi. Atasan saya bilang, jika rumah ini hanya ditinggalkan pemiliknya dan tak menceritakan hal apapun yang berbau mistis. Lagi, Yuda menampik perkataan Mbok Narasi yang notabene penjaga rumah itu. Mbok Narsi hanya bisa pasrah dan menerima, yang terpenting ia sudah mencoba berbicara. Nih, Tuan, semoga Tuan Yuda dan Nyonya Maya selalu dilindungi Allah SWT. Ucapnya mengusap wajah. Pikiran Mbok Narsi ke masa beberapa bulan yang lalu yang mengatakan jika Arini kabur dari rumah. Sebagai orang yang dulu kerap dipercaya menjadi asisten rumah tangga di rumah Arini, tentu ia juga tak mempercayai jika Arini pergi dengan pria lain. Namun, sayangnya di saat kejadian naas itu, Mbok Narsi sedang dalam keadaan tidur di rumahnya yang tak jauh dari rumah Arini, membuatnya tak mengetahui apapun yang terjadi. Kini, rumah itu akan ditempati oleh Yuda dan Maya yang tentu akan mengundang para makhluk sekitar keluar dari sarangnya. Maya akhirnya mengalah dan mengikuti Yuda untuk pulang ke rumah besar itu. Meskipun dalam dirinya benar-benar menolak, tetapi ketika sang suami sudah berbicara, ia pun akhirnya menuruti. 15 menit berlalu, Yuda dan Maya sampai di rumah. Yuda segera memarkirkan mobilnya di halaman rumah yang masih ditumbuhi rumput liar karena Mbok Narsi akan membersihkannya esok hari. Namun, keadaan rumah di dalam sudah rapi dan bersih. Ayo, sayang. Ajak Yuda yang sudah lebih dulu turun dari mobilnya. Maya masih berdiam diri di dalam mobil. Pandangannya menyapu setiap sudut rumah dengan cat yang sudah mulai memudar itu. Ih, bulu kuduknya merinding kala merasakan ada sesuatu di belakang yang meniup tengkuknya. Seketika Maya menolehkan wajahnya dan tak mendapati siapapun. Sayang, kamu baik-baik saja? Ketukan di jendela mobil membuat Maya terperangah. Nafasnya memburu seiring dengan matanya yang terus bergerak ke sana ke sini. Bergegas ia pun keluar dan memeluk suaminya dengan erat. Mas, aku takut. Sudah tak ada apapun, sayang. Ayo, masuk. Ucap Yuda menarik tubuh Maya masuk lebih dalam lagi. Mas, mau ke toilet sebentar ya? Kamu tunggu di sini. Titah Yuda yang langsung melenggang pergi begitu saja tanpa mendengarkan teriakan dari Maya yang tak ingin ditinggalkan. Maya duduk tegang di sofa, jantungnya berdegup kencang. Suasana rumah dengan lampu temaram menciptakan nuansa yang berbeda. Ia melirik area sekitarnya, tetapi tak mendapati apapun di sana. Hihihi. Tiba-tiba, terdengar cekikikan samar yang menyapu telinganya, membuat Maya lekas waspada. Siapa itu? Desisnya dengan gemetar. Maya terkejut menolehkan wajahnya serentak merasakan ada sekelibat bayangan putih yang melintas di belakangnya. Ia kemudian beranjak memutar tubuh dengan wajah ketakutan. Mas Yuda? Kamu di mana, Mas? Ia melangkah menyusuri setiap ruangan di rumah itu. Pergi ke dapur dan mencari keberadaan suaminya. Perang! Bruk!
Suara benda berjatuhan, tapi tak terlihat penampakannya seketika membuatnya terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca saat rasa takutnya sudah menjalar ke dalam tubuh. Mas, kamu di mana, Mas? Tolong jangan bercanda, Mas. Aku takut. Lirihnya mulai menangis. Kluk, kluk, kluk. Jantungnya seakan berhenti berdetak tatkala mendengar suara melompat-lompat di belakangnya. Tubuh Maya bergetar ketakutan saat sebuah tangan dingin memegang pundaknya. Dengan mata terpejam dan perlahan membalikkan tubuhnya. Astaga, Mas! Kamu mau buat aku jantungan? Maya menghela nafas lega saat mendapati suaminya berdiri di depannya. Mas, di sini orangnya serem banget. Yuk, kita tidur. Mas, tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku takut. Ia memohon sambil menarik lengan Yuda. Namun, Maya terkejut seketika saat merasakan sesuatu yang aneh. Mas, kenapa tanganmu dingin sekali? Kamu sakit. Ujarnya dengan kekhawatiran. Yuda hanya menggeleng tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan kebingungan Maya semakin dalam. Tapi Mas, tanganmu sedingin es. Maya melepaskan begitu saja pegangan tangannya dari tangan Yuda dan sedikit menjauh kala mencium bau busuk mulai menyapu ke dalam hidungnya. Huak, huak. Bau apa ini? Ia menutup hidung meneliti area sekitar takut jika ada bangkai tikus yang tertinggal saat Mbok Narsi membersihkannya. Sayang, kamu ngapain di sini? Suara di belakangnya membuat Maya terdiam seketika. Dengan cepat, ia membalikkan tubuhnya dan mendapati suaminya sedang tersenyum sembari membenarkan letak celananya. Mas, kok kamu di situ? Dengan gelagapan, Maya mengarahkan telunjuknya ke arah suaminya, lalu dengan cepat membalikkan kembali tubuhnya. Hah? Kemana? Tak mendapati suaminya yang tadi tengah berada bersamanya membuat Maya yakin jika Yuda yang bersamanya itu bukanlah manusia. Kamu kenapa sih sayang kok kayak aneh gitu? Tanya Yuda yang sekarang sudah berada di dekat istrinya. Tadi, kamu ada di sini, Mas. Tapi kenapa kamu muncul di belakang aku? Jawab Maya terbata. Kan tadi aku sudah bilang, aku mau ke toilet dulu dan ternyata toilet yang ada di kamar kita itu rusak. Terpaksa aku ke toilet yang ada di dapur. Aku baru saja keluar. Yuk, kita ke kamar. Kamu pasti kecapean sampai berhalusinasi terus. Dengan ragu Maya pun mengangguk lekas mengikuti langkah suaminya yang sudah lebih dulu berjalan. Sesekali ia menolehkan wajahnya ke belakang, takut-takut jika sosok tak kasat mata itu benar-benar ada di belakangnya. Yuda segera merebahkan dirinya di atas ranjang. Sedangkan, Maya masih menatap luasannya kamar